Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan vlog yang selanjutnya, yaitu tentang kajian tentang ujian. Ujian itu termasuk ujian yang diberikan Allah, cobaan yang diberikan Allah. Kita harus menjalani dengan sabar dan tegar. Untuk menjalaninya kita harus mengetahui kunci mendapatkan ketenangan, yaitu tentang ujian. Tegar menghadapi cobaan dan bahagia untuk menjalaninya. Kunci mendapatkan ketenangan yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 155. Dan setiap manusia yang hidup pasti akan diberikan ujian. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, yaitu contohnya dengan keimanan dan ketakwaan kita, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Itu adalah kualitas hidup kita. Karena apa? Dengan ujian itu Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita dengan ujian itu. Dan tentang masalah itu adalah beraneka ragam. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada kecemasan dan lain-lainnya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, karena pada orang-orang yang sabar akan diberikan suatu kebahagiaan nantinya. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bersabar, ikhlas, ridho menjalani apa itu suatu ujian, maka suatu saat nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuknya, yaitu karena rencana Allah lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Oke? Yang punya ujian masalah sabar dan kita adalah Allah. Yang mempunyai masalah, ada yang mempunyai cobaan, yang mempunyai ujian, itu semuanya adalah Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Jadi kita sebagai makhluknya, kita harus bersabar, kita harus ikhlas, kita harus ridho, kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dan rumus pertama jika mendapatkan musibah adalah rasakan semua apa itu musibah adalah milik Allah. Jadi jangan kamu berpikir bahwa ujian atau cobaan atau musibah itu datangnya karena Allah membenci kita. Enggak, padahal Allah itu dengan ujian dan kasih sayang yang telah Allah berikan, itu akan membuat kita lebih baik lagi, menjadi orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Ingat, jika kita kedatangan musibah atau musibah itu datang, maka ucapkanlah innalillah. Yakinlah pada diri kita bahwa ujian ini tidak akan dititipkan oleh Allah pada pemiliknya kecuali dia yakin untuk mengatasinya. Maka jika kita percaya bahwa ujian itu diberikan kepada kita yang mampu mendapatkan ujian itu, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang lain. Dan selanjutnya rumus ketiga yaitu semua persoalan solusinya akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya semua solusi, semua persoalan itu semuanya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Jika ingin selesai, maka lakukan rumus di atas harus kita lakukan jika ingin masalah kamu selesai. Insya Allah kita akan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Tahukah kamu tentang apa itu musibah? Musibah adalah wujud kasih sayang Allah, oke? Dan Allah itu selalu menanti hambanya untuk meminta. Bukannya kita harus menunggu, oh ya Allah akan memberikan. Tidak, kita dinanti oleh Allah. Allah itu akan sangat senang jika hambanya itu meminta apa yang ia inginkan. Misalkan dengan kita sholat bertahajud, kita bisa meminta, ya Allah, misalkan ada ujian sakit, ya Allah sembuhkanlah sakit hamba, tambahkanlah kesehatan bagi hamba, dan lain sebagainya. Dan sifat masalah itu disebut ujian. Itu ada 3 macam, yaitu masalah dan musilah dan bala. Masalah itu adalah bentuk persoalan, sedangkan musilah adalah bentuk kesulitan, dan bala adalah bentuk ujian. Ujian jika diberikan konotasi konotasinya akan menjadi positif, dan masalah jika diberikan konotasinya akan menjadi positif dan negatif. Contohnya untuk anak-anak sekolah, untuk kita masuk ke SMP, pasti anak-anak SD ini akan diberikan ujian, yaitu dengan cara seberapa pengetahuan mereka, seberapa besar pintar mereka untuk bisa melanjutkan ke sekolah SMP. Itu termasuk ujian dalam konotasi positif. Oke? Untuk ujian yang dimaksudkan dengan ibtala adalah ujian.
Dalam ujian terdapat masalah, diharapkan kualitas kehidupan meningkat untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka perasaan hati lebih nyaman dan tenang. Dengan kita menyikapinya, dengan menyikapi kebaikan, maka lebih nyaman dan tenang. Segala yang menimpa kita itu musibah baik dan buruknya. Jika musibah itu baik, maka disikapi dengan baik. Dan jika musibah itu kita sikapi dengan tidak baik, maka kita harus menyikapinya dengan sabar. Semua bersumber dari Allah dan itu baik. Berpikirlah positif dulu sebelum engkau berpikir negatif. Nah, selanjutnya yaitu tentang ujian. Ujian itu diturunkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, bersyukurlah kamu bahwa ujian yang engkau dapatkan adalah bentuk kasih sayang Allah, dan ingin Allah itu engkau dekati dan ingin engkau mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap ujian ditujukan pada orang yang sanggup saja untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ujian yang ditujukan pada orang yang sanggup saja, yang tidak sanggup tidak akan pernah diberikan ujian. Maka dari itu orang-orang yang sangguplah yang Allah berikan ujian, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah, dan akan dan orang yang beriman tersebut akan mendapatkan kualitas hidupnya yang lebih baik lagi, bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap ujian yang sulit dan akan bersanding dengan solusi yang mudah. Nah, itulah apapun yang diberikan Allah, ujian, masalah atau cobaan, pasti disandingkan dengan solusi yang terbaik dari Allah. Yakinlah, itu pasti ada. Dan sifat Allah tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Allah selalu memberikan yang terbaik. Walaupun manusia itu, hambanya itu menganggap bahwa kesulitan yang diberikan Allah itu adalah suatu kesulitan baginya, maka Allah itu sebenarnya memberikan yang terbaik. Itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang diberikan kesulitan tersebut, karena rencana Allah itu lebih indah daripada apa yang telah kita rencanakan. Dan kalau punya masalah, pasti itu semua akan selesai. Yakin bahwa itu semua akan selesai dan diselesaikan oleh Allah, dan insya Allah sanggup untuk melakukannya. Tentang ujian lagi, jika kamu yang diberikan ujian, maka jangan pernah sekalipun mengeluh. Jika di dalam Al-Quran ini ada kata yang mengeluh, maka saya orang yang pertama akan mengeluh. Nah, jadi untuk yang sudah diberikan ujian, karena di dunia ini tempat ujian dan cobaan, maka jangan pernah mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah, jangan orang. Oke? Nyaman apabila diberikan ujian. Jadi kita harus bisa nyaman, tenang. Oh, ternyata ini ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau mau dicintai Allah, maka kalian harus berani menghadapi ujian, karena ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Sabar dan tabah dalam ujian yang diberikan Allah itu termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar menghadapi ujian yang Allah berikan. Dan mintalah apapun itu kepada Allah dengan cara kita berpikir, dengan kita berprasangka baik kepada Allah. Seberat apapun itu ujian, apapun itu cobaan, apapun itu musibah, jangan pernah mengeluh. Ingat, jangan pernah mengeluh. Yakinkan pada dirimu, kamu bisa untuk sembuh, bisa untuk merubah menjadi lebih baik lagi. Dan ujian itu ada ujian ringan dan ada ujian berat. Seberat apapun itu ujian, maka tetaplah kamu tegar, sabar, ridho, ikhlas, serta bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Oke, semangat. Itu aja yang saya berikan terlebih dahulu. Kajian hanya 10 menitan. Terima kasih untuk selalu mendengarkan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk kajian-kajian selanjutnya. Untuk teman-teman, untuk selanjutnya bisa komen di bawah kajian apa yang bisa diberikan. Maaf apabila ada kata yang salah, karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.